Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan membahas tentang sinkronisasi dynamic philosopher dan juga test and setlock. Anggota-anggota kami terdiri dari yang pertama saya sendiri, Aska dan Indra Cahya dengan NIM belakang 081. Lalu saya Daniel Purnomo dengan NIM belakang 001. Kalau saya mau Farhan Akbar dengan NIM belakang 02. Susul dengan saya dengan di belakang 050 dengan nama Fauzan Nikar Sendria. Saya Muhammad Huda Fahmi dengan NIM belakang 80. Saya Muhammad Hussein Anwar Akbar dengan NIM belakang 082. Saya Rizky Fadlatala dengan 3 digit tim terakhir 097. Baiklah, untuk materi pertama di sini kita akan membahas tentang dynamic philosopher. Next. Dynamic philosopher itu adalah sebuah merupakan ilustrasi yang ada kemungkinan terjadinya deadlock, yaitu suatu kondisi di mana dua proses atau lebih itu tidak dapat meneruskan eksekusinya karena saling menunggu satu sama lain untuk menggunakan sumber daya. Di sini kami memberikan skenario masalah, yaitu sebuah filsuf yang berada di meja bundar, 5 filsuf yang berada di meja bundar itu eh, ingin makan dan di mejanya itu hanya ada 5 chopstick atau sumpit. Nah, aktivitas filosofi ini adalah makan dan juga berpikir. Nah, untuk seorang filsuf ini makan, mereka memerlukan dua sumpit, yang satu di kirinya dan satu di kanannya. Namun, para filsuf ini hanya bisa mengambil satu garpu saja dalam satu waktu. Next. Nah, sini adalah tantangan dari deadlock dan juga starvation. Nah, deadlock itu bukan tantangan, sorry, penjelasan tentang deadlock dan juga starvation. Nah, deadlock itu apabila terjadinya suatu proses yang menunggu suatu kejadian tapi tidak akan pernah terjadi. Nah, kalau starvation adalah kondisi di mana sebuah proses itu tidak dapat memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan operasinya dalam jangka waktu yang lama karena sumber daya tersebut itu dipakai oleh proses lain. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan deadlock. Deadlock di sini adalah salah satu tantangan dari Dining Philosopher, sinkronisasi Dining Philosopher. Nah, deadlock ini gimana? Jadi, deadlock ini adalah setiap filsuf ini mengambil garpu di sebelah kirinya secara bersamaan. Semua filsuf, kelima filsuf, filsuf yang ada di gambar ini, dia mengambil satu chopstick pakai tangan kiri. Akhirnya apa? Kan filsuf makan harus pakai dua chopstick ya. Nah, karena semua filsuf mengambil dengan tangan kirinya, jadi semua filsuf nggak ada yang makan. Dia menunggu terus. Hasilnya adalah ini, semua filsuf memegang satu garpu dan menunggu garpu di sebelah kanannya. Dan dia nggak mungkin akan mendapatkan garpu di sebelah kanannya karena ya garpu sebelah kanannya dipegang oleh filsuf sebelah kanannya dengan tangan kirinya. Jadi semua filsuf ini akan menunggu selamanya dan ini adalah yang dinamakan deadlock. Boleh dilanjut? Oke, sekarang ada starvation sesuai namanya. Starvation ini terjadi jika ada satu filsuf yang terus-menerus dia makan dan tidak memberi kesempatan filsuf lain. Akhirnya adalah filsuf lain ini kelaparan dan yang menangan ini dia akan makan terus-menerus. Akhirnya resource-nya nggak kebagi. Next. Nah, di sini ada strategi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu deadlock sama starvation. Tujuannya adalah sebagian besar deadlock dalam masalah ini terjadi karena kondisi circular wait, yaitu saling menunggu secara melingkar. Nah, solusi yang efektif harus berhasil memutus setidaknya salah satu dari 4 kondisi deadlock. Dalam kasus ini kita akan fokus pada pemutusan circular wait. Yuk. Nah, ini adalah solusi pertama dari sekian banyaknya solusi, yaitu semafor ruangan membatasi N-1 filsuf. Dan bagaimana cara kerjanya? Yaitu dengan hanya 4 filsuf di meja. Skenario terbelah adalah filsuf keempat ini masing-masing mengambil satu garpu. Namun karena ada 5 garpu di meja, akan tersisa
setidaknya satu garpu yang tidak terpegang. Nah, garpu yang tersisa ini menjamin bahwa setidaknya satu dari empat filsuf tersebut dapat mengambil garpu keduanya untuk makan dan kemudian melepaskan kedua garpu. Dan ini akan memutus siklus yang kayak tadi yang saling menunggunya. Konsepnya adalah cara paling sederhana untuk menghindari deadlock adalah dengan tidak membiarkan skenario terburuk, yaitu semua filsuf memegang satu garpu. Nah, kita hanya mengizinkan 4 dari 5 filsuf untuk duduk di meja pada satu waktu. Dan ini diimplementasikan menggunakan semafor, semafor tambahan yang disebut ruangan atau waiters dengan 4. Dan hasilnya, ya ini akan mencegah deadlock dan sayangnya dia tidak menjamin mencegah starvation. Seorang filsuf bisa saja kalah, kalah sama filsuf lain yang menangan itu, dan yang satunya itu dia akan kelaparan, nggak dapat makanan. Dan lanjutnya ini ada pseudocode yang mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Farhan. Silakan. Oke, jadi di sini ada pseudocode-nya. Yang pertama itu kita menginisialisasi atau penomoran dari 5 garpu itu untuk semafornya. Kemudian di semafor room itu hanya mengizinkan 4 filsuf untuk masuk. Kemudian di Void Philosopher INTI dan seterusnya itu merupakan semacam prosesnya. Yang pertama yaitu think, yang maksudnya berpikir. Kemudian yang kedua itu untuk meminta izin ruangan. Dan selanjutnya untuk yang wait fork I itu tujuannya untuk mengambil garpu kiri. Sementara yang wait fork I+1 terus modulo 5 itu untuk mengambil garpu kanan. Terus kemudian yang 4 itu untuk makan. Dan yang kelima yang signal fork I+1 modulo 5 dan yang bawahnya signal fork I itu untuk melepas garpu. Nah, kemudian yang terakhir yang 6 itu ada signal room itu untuk keluar dari ruangan. Nah, selanjutnya ada solusi yang kedua yaitu hierarki sumber daya atau penomoran garpu. Jadi contoh skenario-nya yang pertama yaitu filsuf satu yang berada di antara garpu satu dan 2 itu akan mengambil garpu satu lalu 2. Kemudian filsuf 2 yang ada di antara garpu 2 dan 3 akan mengambil garpu 2 lalu 3 dan seterusnya hingga filsuf 5. Nah, di filsuf 5 ini yang berada di antara garpu 5 dan 1 itu harus mengambil garpu satu terlebih dahulu baru garpu yang 5. Jadi intinya setiap filsuf itu harus mengambil garpu yang nomornya lebih rendah daripada ya pokoknya nomor garpu yang lebih rendah terlebih dahulu. Nah, konsepnya di sini kita itu akan memutus circular weight dengan memberlakukan aturan pengambilan sumber daya. Jadi kita memberi nomor unik pada setiap garpu, misal dari garpu satu hingga garpu kelima. Nah, aturan wajibnya setiap filsuf itu harus mengambil garpu dengan nomor lebih rendah terlebih dahulu. Nah, untuk cara kerjanya, jadi filsuf 5 sekarang akan bersaing untuk memperebutkan garpu satu dengan filsuf satu. Nah, dengan ini kita bisa mencegah siklus tunggu dari P1 sampai sampai kembali ke P1 lagi. Nah, dengan ini deadlock akan dapat diatasi. Nah, ini contoh buat pseudocode-nya. Yang ini kita beri nomor dulu buat garpunya. Habis itu eh, kita tentukan garpu kiri dan garpu kanan di INT left fork sama INT right fork itu. Kalau yang left fork itu I, kalau yang kanan itu ada I+1, habis itu di musuh 5. Terus kalau prosesnya berjalan, while true, ini think berpikir. Terus kemudian di sini kita ada kayak semacam logika gitu buat menerapkan aturan hierarkinya. Jadi yang di sini kita harus mengambil nomor rendah terlebih dahulu atau yang kiri. Selanjutnya kita ambil nomor rendah dulu tapi yang kanan. Habis itu di sini ada yang makan. Setelah itu kita eh, melepas garpu dengan urutan yang tidak ada aturannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke solusi yang ketiga, yaitu solusi asimetris.
Nah, solusi ini sebenarnya mirip dengan hierarki, yaitu tujuannya adalah memutus simetri perilaku yang menyebabkan deadlock. Jadi kita membuat satu filsuf, misalkan filsuf terakhir itu berperilaku secara berbeda. Nah, aturannya filsuf 0 sampai 4 itu harus mengambil garpu kiri terlebih dahulu, baru garpu kanan. Nah, sementara yang filsuf yang paling akhir itu urutan mengambil garpunya dibalik. Jadi kanan dulu, baru kiri. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi filsuf 5 tidak akan berpartisipasi dalam circular weight dengan cara yang sama. Jadi dia akan bersaing dengan filsuf 4 untuk garpu yang sebelah kanan atau garpu nomor 4. Jadi hal ini dapat secara efektif memutus siklus deadlock. Nah, di sini buat pseudocode-nya, ini ada 5 garpunya. Habis itu kita masuk ke sini, ada ketika filsufnya berpikir. Kemudian di sini eh, filsuf yang paling akhir itu mengambil garpu kanan terlebih dahulu dengan ini wait fork yang ini, terus baru diambil yang garpu sebelah kiri. Nah, sementara itu untuk filsuf yang lainnya yang 0 sampai 3 itu ambil kiri terlebih dahulu seperti biasa, baru yang kanan. Yang ini untuk makan dan setelahnya eh, garpu dikembalikan lagi dengan urutan yang tidak ada aturannya. Nah, selanjutnya ada solusi yang keempat, Candi Misra atau anggapannya solusi lanjutan. Jadi konsepnya, intinya solusi ini lebih kompleks, terdistribusi dan adil. Nah, solusi ini juga dirancang secara eksplisit, tidak hanya untuk mengatasi deadlock, tetapi juga starvation. Lalu tidak ada semafor terpusat. Jadi filsuf nanti akan berkomunikasi satu sama lain melalui pesan permintaan atau request message. Jadi cara kerjanya, yang pertama garpu bisa dalam status clean atau dirty. Nah, memegang, filsuf memegang garpu. Jika filsuf lain meminta garpu yang sedang dipakai atau yang dirty, filsuf pemegang harus membersihkannya, sesemaikan dan memberikannya. Nah, sistem ini akan menciptakan urutan prioritas yang dinamis sehingga tidak ada filsuf yang kelaparan selamanya. Jadi jika dibandingkan dengan 3 solusi awal tadi, solusi yang keempat ini bisa mencegah deadlock sekaligus starvation. Sementara yang 3 tadi hanya dapat mencegah deadlock. Baik, untuk kesimpulan dari Dining Philosopher ini, itu Dining Philosopher yang kita ketahui adalah sebuah model penting bagaimana kita untuk memahami proses sinkronisasi dan juga alokasi sumber daya. Nah, tantangan utamanya itu ada dua, yaitu deadlock dan juga starvation. Yang mana deadlock itu tadi yang sudah dijelaskan saling menunggu satu sama lain, dan yang starvation itu ada yang tidak kebagian. Nah, untuk solusi-solusi yang tadi juga sudah dijelaskan, ada empat, dari yang mulai sederhana seperti asimetris dan juga hierarki, hingga ada yang kompleks, namun dia lebih baik seperti solusi Chandra atau Misra. Nah, bagaimana cara kita menerapkan solusi-solusi tadi itu tergantung pada kebutuhan sistem kita. Kita ini ingin mencegah deadlock ataupun mencegah starvation yang kita prioritaskan. Itu mungkin itu pembahasan Dining Philosopher. Untuk selanjutnya akan membahas tentang eh, test and setlock yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Oke, jadi dari tes and set lock ini boleh di next dulu. Yang pertama akan saya jelaskan konsep hardware instruction untuk sinkronisasinya. Jadi, test and set lock atau yang sering disebut sebagai TSL itu adalah alat dari konsep sinkronisasi CPU yang bersifat atomik. Nah, atomik ini apa? Atomik di sini artinya adalah tidak dapat diinterupsi dan dibagi-bagi. Jadi proses yang dijalankan oleh TSL ini akan berjalan sepenuhnya hingga selesai atau tidak sama sekali. Jadi tidak ada yang namanya setengah-setengah. Nah, tujuan utama dari mekanisme ini adalah memastikan bahwa hanya ada satu proses yang dapat memasuki critical section pada satu waktu. Hal ini dicapai dengan mengatur nilai variabel log untuk melindungi critical section dari akses simultan oleh beberapa proses. Akses simultan di sini maksudnya akses yang di diakses oleh banyak user seperti itu. Lanjut.
Selanjutnya ada mekanisme kerja dan set. Maksudnya mekanisme dari test and set log. Seperti itu. Nah, jadi mekanisme kerja dari TSL adalah mengubah nilai log menjadi true atau terkunci. Kalau false itu berarti kosong. Dan mengembalikan nilai log yang lama. Contoh di sini. Proses A ingin mengakses critical section. Nah, di sini variabel log-nya akan masih bernilai false atau masih kosong. Jadi proses A bisa masuk. Selanjutnya, TSL akan mengatur log tersebut menjadi true ketika proses A-nya sudah masuk dan mengembalikan nilai lamanya yaitu false. Kalau jatah dari proses A ini sudah habis, maka proses akan berpindah ke proses B. Karena tadi variabel log-nya udah bernilai true atau terkunci, jadi di sini proses B tidak bisa masuk atau tidak bisa mengakses critical section-nya. Selanjutnya, TSL akan mengembalikan nilai lamanya, yaitu true. Ketika jatah proses B sudah habis, lalu berpindah ke A, di sini proses A dapat berjalan lagi di critical section. Begitu seterusnya hingga proses A sudah selesai di critical section-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan masuk ke bagian implementasi sederhana dalam pseudocode. Nah, seperti yang bisa kita lihat di slide presentasi kali ini, bahwa kode ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, definisi, definisi fungsi test and set itu sendiri, lalu kemudian bagaimana fungsi tersebut digunakan untuk melindungi critical section. Next. Nah, di sini bagian pertama yaitu fungsi test and set. Fungsi boolean test and set adalah inti dari mekanisme ini. Ini adalah fungsi yang bersifat atomik, yang artinya tidak dapat diinterupsi saat dijalankan. Nah, cara kerjanya ada 3 langkah. Yang pertama, boolean RV equal target ini menyimpan nilai log yang lama, entah itu true atau false, ke dalam variabel RV. Lalu yang kedua, target equals true. Di sini, kode ini akan langsung mengatur log menjadi true, yaitu statusnya terkunci. Lalu yang ketiga, return RV. Fungsi ini mengembalikan nilai sebelum diubah menjadi true lagi. Menjadi false. Nah, bagian kedua yaitu implementasi pada proses. Nah, sekarang kita lihat bagaimana fungsi tadi dipakai di dalam loop while dalam kurung 1. Di sini kita punya variabel global boolean log yang awalnya diatur ke false, yang artinya kosong atau terbuka seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Nah, kunci utamanya ada di baris while dalam kurung test and set dalam kurung log. Ini adalah gate atau entry section sebelum proses bisa masuk ke critical section. Nah, di sini terdapat 2 skenario, yaitu skenario pertama, jika log kosong, yaitu false, maka proses A datang dan memanggil test and set dalam kurung log. Fungsi ini akan mengembalikan false, yaitu nilai lama, dan sekaligus mengubah log menjadi true. Kemudian, perintah while menerima nilai false tadi, sehingga loop akan berhenti. Maka, proses A berhasil lolos dan masuk ke critical section. Kemudian, pada skenario kedua, yaitu jika log terkunci, statusnya true. Nah, proses B datang, tapi log sudah true karena proses A ada di dalam. Maka proses B akan memanggil test and set dalam kurung log. Fungsi ini akan mengembalikan true, yaitu nilai lama. Kemudian perintah while menerima nilai true, sehingga loop bakal terus berjalan. Kemudian proses B akan terjebak di loop ini, terus-menerus mengecek log berulang kali. Nah, di sini disebut sebagai busy waiting atau spin log. Lalu kemudian di bagian terakhir, keluar dari critical section. Setelah proses A tadi selesai, maka ia akan menjalankan log equals false di exit section.
ini akan melepas kunci sehingga memberi kesempatan ke proses B yang tadi sedang spinning untuk akhirnya bisa masuk. Permasalahan busy waiting yang tadi dijelaskan di looping ini bakal kita jelaskan di slide selanjutnya. Oke, next. Nah, kemudian sini kita masuk ke salah satu keterbatasan utama dari test and set log, yaitu permasalahan busy waiting dan solusinya. Seperti yang bisa kita lihat di slide ini, busy waiting adalah sebuah metode menunggu di mana sebuah proses secara aktif dan terus-menerus mengecek sebuah kondisi dalam keadaan looping. Permasalahan utamanya, seperti yang disebutkan tadi, yaitu metode ini tidak efisien. Nah, kenapa sih metode ini tidak efisien? Hal ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oh iya. Oke, di sini saya akan jelaskan mengapa busy waiting itu tidak efisien. Nah, seperti yang dijelaskan di sini ya, kalau kita tinjau itu ketika A memasuki critical section, nah itu variabelnya itu akan dikunci gitu. Karena di sini tuh kan di busy waiting itu apa ya? Dia itu bakal terus bergantian dan saat apa? Saat proses A itu nanti bakal dikunci dan proses B itu nggak dapat masuk gitu. Nah, terus di proses B itu akan terus menerus memeriksa, jadi kayak akan terjadi looping gitu, akan eh, melakukan cek ulang terus menerus. Nah, dan dia tuh ngecek apakah ini tuh sudah kembali false belum atau udah kosong belum gitu. Nah, ini tuh dinamain busy waiting. Nah, karena eh, ini tidak efektif karena termasuk dari boros CPU. Karena dia akan terus menerus melakukan pengecekan tanpa dan itu sangat ini membuang-buang resource atau pemborosan sumber daya di CPU karena yang B ini bakal terus mengecek dah. Kalau dia ngecek kan berarti dia aktif kan. Tapi dari pengecekan itu terus menerus dia tuh tidak memberikan value terhadap eh, apa CPU-nya gitu. Jadi ini termasuk apa itu mengapa busy waiting tidak efisien. Next. Oke, selanjutnya ini ada spin lock. Nah, ini spin lock dan juga back off contohnya. Jadi penerapannya itu kayak spin lock, proses B akan stuck di loop secara terus-menerus dan tes and send lock-nya akan berulang kali. Nah, ini akan menyebabkan tadi yang saya jelaskan yaitu adalah CPU yang terbuang sia-sia atau boros CPU. Yang kedua adalah back off ataupun kembali lagi terus-menerus gitu. Jadi setelah B gagal masuk karena tadinya di apa di pintunya tadi udah terisi, proses B itu akan menunggu. Nah, di sini 1 ms. Ketika gagal akan menunggu 2 ms dan seterusnya gitu. Jadi spin lock dan back off ini berhubungan. Jadi untuk spin lock ini juga eh, untuk spin lock ini lebih efisien karena dia memiliki apa kecepatan ataupun yang berbeda-beda gitu. Misal cek pertama itu cuma satu, habis itu dia bakal terus bertambah untuk kecepatannya. Nah, jadi untuk apa namanya memasuki ke pintunya itu akan lebih lebih cepat gitu. Jadi ini tidak terlalu membebani CPU karena mungkin karena nanti di apa pengulangannya itu akan menjadi lebih sedikit. Jadi lebih efisien. X. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam slide kelebihan dari TSL itu sendiri. Baik, untuk kelebihan yang pertama itu ada di implementasi yang sederhana. Jadi karena kesederhanaan TSL inilah merupakan salah satu instruksi sinkronisasi paling dasar yang disediakan oleh perangkat keras. Karena hardware support instruction. TSL dapat melakukan dua proses sekaligus, yaitu tes, nilai log, dan mengubahnya. Jadi secara atomik itu tidak dapat diganggu oleh proses lain.
Hal ini menjadikan TSL ini sangat mudah di tingkat kernel atau sistem operasi, karena kita hanya perlu membuat variabel log yang sederhana yang biasanya bernilai 0 atau 1. Jadi sederhananya, TSL ini memungkinkan developer sistem untuk cepat mengimplementasikan mekanisme mutual exclusion dan juga mengurangi overhead pemrograman. Lalu di kelebihan yang kedua itu ada di efektivitas multiproses, yaitu instruksi test and set dalam lingkungan multiprosesor memastikan bahwa semua prosesor yang mencoba mengakses bagian kritis secara bersamaan akan tersinkronisasi karena hanya satu prosesor yang berhasil mengubah nilai kunci atau nilai log. Jadi dengan TSL nih, semua prosesor yang gagal akan mendapat log, sehingga kita akan segera mengetahui bahwa log sedang dipakai. Lalu juga dengan TSL ini, kita tidak ada kondisi yaitu dua proses akan masuk ke critical section secara sekaligus. Next. Baik, setelah kita membahas tentang kelebihannya, kita akan juga membahas tentang keterbatasannya. Jadi yang pertama dari keterbatasan TSL itu ada di busy waiting atau spin lock. Seperti yang teman saya tadi setelah bahas sebelumnya yaitu busy waiting. Yaitu ketika sebuah proses ingin masuk ke critical section namun akan mendapati bahwa prosesnya sudah lock atau sudah terkunci, maka proses tersebut tidak akan tidur. Maksud tidur di sini nih prosesnya akan aktif kembali. Sebaliknya, proses akan terjebak dalam loop while secara aktif serta terus-menerus mengecek kondisi log berulang kali. Dampak dari busy waiting ini sangat tidak efisien. Ini membuang siklus CPU yang berharga tanpa pekerjaan yang bermanfaat, sehingga sumber daya dari CPU akan terbuang sia-sia. Lalu untuk keterbatasan yang kedua yaitu eh, tidak menjamin bound waiting atau resiko starvation. Jadi ini adalah tidak ada jaminan berapa lama sebuah proses harus menunggu. Saat dilepas atau lock sama dengan false, TSL tidak akan memiliki mekanisme antrian seperti first in first out. Kemudian pemilihan proses berikutnya akan bersifat acak, bergantung pada keberuntungan proses mana yang kebetulan mengecek log pada saat yang tepat. Dampak yang terjadi adalah sebuah proses bisa saja kalah terus-menerus dan menunggu selamanya tanpa pernah mendapat giliran. Kondisi ini yang disebut dengan yang namanya starvation. Jadi kesimpulannya ini tanpa ada jaminan, test and set lock ini berpotensi membuat proses tertentu tidak pernah mendapat akses ke critical section. Nextnya ada kesimpulan yang akan dibahas oleh teman saya. Oke, di sini ada kesimpulan. Jadi test and lock itu instruksi hardware atomik atau bisa kita sebut ini kalau test and lock itu mengubah log secara atomik dan agar hanya satu proses section yang masuk gitu. Nah, karena hanya satu mekanisme aja, jadi dia itu menjadi kelebihan dari test and lock ini yaitu adalah sederhana. Karena dia hanya mengecek ketika masuk dia akan mengubah variabel menjadi true atau terkunci dan mengembalikan nilai sebelumnya. Tapi dia akan mencegah proses lainnya untuk masuk. Nah, ini yang menjadi masalahnya yaitu adalah penerapan test and set lock ini punya kelemahan utama yaitu adalah busy waiting di mana proses yang gagal akan mengecek terus-menerus dan itu akan membuang resource dari CPU dan kekurangannya lagi di sini ada membuat proses menunggu beberapa waktu sebelum mencoba lagi dan di sini tidak ada jaminan urutan yang ditunggu. Jadi seperti yang disebutkan tadi akan ada satu yang mengantri selamanya dan tidak mendapatkan giliran sama sekali. Jadi secara keseluruhan kelebihan dari test and lock ini adalah sederhana dan efektif karena untuk sistem multiprosesor itu ini proses yang sangatlah sederhana yaitu adalah tadi prosesnya atomik dan juga efektif karena mudah dibuat tapi dia memiliki keterbatasan yaitu adalah inefisiensi dari busy waiting atau pemborosan dari CPU tadi dan tidak adanya jaminan bound waiting atau karena tadi tidak adanya urutan jadi akan ada proses yang akan menunggu selamanya. Next. Oke, di sini ada referensinya. Next. Oke, udah selesai. Jadi mungkin seperti itu penjelasan dari Dining dan juga Test and Setlock dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.